Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya, Sekar Prasetyaning Tias dari tim Siap Kerja Pasker ID. Di video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan saat mereview kontrak kerja. Nah teman-teman, ketika mendapatkan pekerjaan, tentu saja hal ini selalu menjadi hal yang menarik bagi kebanyakan orang. Apalagi jika ternyata pekerjaan tersebut sudah cukup lama diidam-idamkan. Nah, sebelum akhirnya bekerja sebagai karyawan, teman-teman harus paham tentang bagaimana menandatangani kontrak kerja, karena hal ini tentu saja menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Sebagai karyawan baru, maka teman-teman akan disodorkan kontrak kerja oleh pihak perusahaan, di mana kontrak ini akan memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak yang bekerja sama, yakni teman-teman selaku pekerja dan perusahaan selaku pemberi kerjanya. Sangat penting bagi kita, teman-teman, untuk mencermati seluruh isi kontrak kerja sejak awal. Sebab hal ini akan mempengaruhi hak-hak serta kewajiban apa saja yang mengikat teman-teman dengan pihak perusahaan. Jangan sampai kelak teman-teman menyesal atau bahkan menemui masalah di kemudian hari hanya karena tidak membaca dan memahami dengan baik isi kontrak kerja yang Anda tandatangani. Hal ini berlaku untuk setiap poin yang tertuang di dalam kontrak kerja teman-teman, terutama terkait dengan gaji yang akan Anda dapatkan dari pihak perusahaan. Pastikan Anda mencermati hal ini dengan baik, agar kelak Anda mendapatkan hak Anda dengan sebagaimana mestinya. Daripada menyesal nantinya, lebih baik perhatikan dan tanyakan hal-hal berikut ini sebelum teman-teman menandatangani kontrak kerja. Yang pertama, teman-teman, yang harus teman-teman pahami dengan jelas adalah tentang gaji pokok yang tercantum dalam kontrak kerja. Hal ini menjadi hal wajib bagi hampir semua pencari kerja. Bahkan mereka yang sudah malang melintang dan memiliki banyak pengalaman kerja sekalipun wajib mengetahui tentang gaji pokok mereka di kontrak kerja. Sebelum menanyakan tunjangan dan juga berbagai hal lainnya, pastikan teman-teman menanyakan jumlah gaji pokok yang akan Anda dapatkan terlebih dahulu. Meski tidak di atas jumlah upah minimum provinsi, setidaknya gaji pokok ini haruslah setara dengan UMP yang berlaku di wilayah Anda. Tentu jika Anda memang benar-benar fresh graduate dengan skill yang sesuai dengan gaji UMP. Kemudian teman-teman, selain gaji pokok tadi, kita juga harus memahami take home pay yang tercantum. Jika nilai gaji yang Anda terima nantinya sudah jelas, maka Anda boleh menanyakan komponen lainnya yang akan Anda terima di dalam gaji bulanan nanti. Misalnya tunjangan transportasi, tunjangan makan, dan yang lain-lainnya. Selain itu teman-teman juga wajib mengetahui tentang tanggal gajian teman-teman. Jangan lupa untuk menanyakan tanggal gajian, sebab masing-masing perusahaan bisa saja memiliki kebijakan yang berbeda terkait dengan tanggal gajian itu. Selain ini, tanyakan juga lewat bank apa gaji Anda dibayarkan. Apakah Anda perlu membuka rekening yang baru, atau mungkin Anda sudah memiliki rekening bank yang sama dengan jalur payroll perusahaan tersebut. Kemudian teman-teman, sebelum menandatangani kontrak kerja, teman-teman juga harus memahami mengenai pihak pembayar pajak penghasilan. Gaji teman-teman tentu akan dikenai pajak penghasilan atau kita kenal sebagai PPh setiap bulannya jika memang pendapatan teman-teman sudah di atas PTKP atau pendapatan tidak kena pajak. Tanyakan dengan jelas kepada pihak perusahaan terkait dengan pemotongan PPh ini. Apakah akan dilakukan langsung oleh pihak perusahaan atau mungkin Anda sendirilah yang berkewajiban untuk membayarkannya? Pada umumnya, perusahaan-perusahaan besar akan memotong sendiri pajak ini dan menyetorkannya langsung melalui staf keuangan mereka. Jadi teman-teman tidak perlu repot lagi. Namun jika ternyata teman-teman bekerja di perusahaan kecil, bukan tidak mungkin teman-teman harus membayarkan atau menyetorkan sendiri pajak penghasilan teman-teman. Kemudian selain itu teman-teman, sebelum menandatangani kontrak kerja, teman-teman juga harus paham mengenai sistem kenaikan gaji di perusahaan. Tanyakan mengenai mekanisme kenaikan gaji, termasuk perhitungan yang akan digunakan. Berapa persen setiap tahun kenaikan gajinya. Bisa saja perusahaan memiliki sistem tersendiri dalam urusan yang satu ini. Misalnya, melihat kinerja rata-rata karyawan,
mengikuti inflasi tahunan, atau perusahaan memiliki penilaian khusus lainnya. Tanyakan hal ini secara detail agar teman-teman memiliki perhitungan akurat terkait perkembangan keuangan teman-teman jika bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian teman-teman, sistem penalti juga adalah hal yang penting untuk ditanyakan. Poin ini sangat penting sebab sebagian perusahaan menerapkan jumlah penalti yang tidak masuk akal bagi karyawannya yang akan resign sebelum habis masa kontrak. Jangan sampai teman-teman harus membayar puluhan atau bahkan ratusan juta di kemudian hari hanya karena tidak cermat memahami aturan penalti ini sejak awal. Selain itu, teman-teman juga harus memahami proses terjadinya bonus, THR, BPJS, serta asuransi di perusahaan yang akan teman-teman masuki. Teman-teman harus paham bahwa THR menjadi hak setiap karyawan dan akan dibayarkan satu kali setiap tahunnya. Selain itu, sebagian besar perusahaan juga akan memberikan sejumlah bonus tahunan kepada karyawannya, bahkan bisa saja lebih dari satu kali dalam setahun. Namun meski begitu teman-teman, sebagian perusahaan lainnya juga tidak menjamin atau bahkan tidak memberi bonus tahunan ini dengan alasan tertentu. Memberikan layanan BPJS, baik itu kesehatan dan ketenagakerjaan, tentu sudah menjadi kewajiban perusahaan dan diatur secara khusus melalui Peraturan Presiden atau Perpres nomor 82 tahun 2018. Namun meski begitu, pastikan teman-teman juga menanyakan hal ini secara detail. Sebab, sebagian perusahaan juga belum tentu mematuhi aturan tersebut dengan baik. Hindari terburu-buru untuk menandatangani kontrak kerja, sebab teman-teman perlu memahami secara detail isi kontrak tersebut. Hal ini penting, terutama terkait informasi seputar gaji dan hak-hak lainnya yang akan teman-teman dapatkan. Baca dan pahami kontrak kerja teman-teman dengan baik. Jika perlu, tanyakanlah hal-hal yang kurang jelas di dalamnya, sehingga teman-teman bisa bekerja dengan nyaman dan tenang. Demikianlah video tentang hal-hal yang harus teman-teman ketahui sebelum menandatangani kontrak kerja. Semoga video ini berguna ya. Sekian video kali ini, kita sudah membahas terkait hal-hal yang perlu diperhatikan saat mereview kontrak kerja, mulai dari besaran gaji pokok, take home pay, tanggal gajian, pajak, kenaikan gaji, sistem penalti, hingga bonus yang akan kita dapatkan. Mudah-mudahan video ini memberikan pencerahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.